Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, berjumpa lagi di rubrik Kemas Kemis. Kemasan menarik, penjualan naik, masih di channel 1 Asa. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya aktifkan loncengnya dan subscribe channel 1 Asa. Dan juga di komen dan like video ini teman-teman. Pada video kali ini masih bersama saya Uun Agung Prasetyo. Di video-video kemarin kita sudah membahas beberapa materi yang berkaitan dengan kemasan atau packaging. Nah, di video kali ini kita akan membahas daya tarik kemasan. Jadi, kemasan itu apa sih yang menjadi daya tariknya? Nah, dalam video ini akan kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Nah, jika saya bertanya kepada teman-teman nih, apa sih indera yang pertama kali kita gunakan ketika melihat sebuah kemasan atau packaging produk? Pasti teman-teman akan menjawab sebenarnya adalah indera penglihatan kita. Jadi kemasan bisa dilihat pertama kali itu kan memang menggunakan indera penglihatan. Maka salah satu daya tarik yang paling utama dari kemasan itu adalah daya tarik visual. Nah, daya tarik visual ini bisa diartikan juga dalam bentuk penggunaan warna, desain yang menarik, atau bentuk kemasan tersebut. Jadi daya tarik visual ini yang paling utama. Maka sekarang banyak produsen yang berlomba-lomba bagaimana mengemas produk mereka dengan daya tarik yang bisa membuat konsumennya langsung tertarik atau ingin paling tidak mendekat ke produk tersebut. Nah, maka ada daya tarik visual. Nah, bisa diartikan daya tarik visual adalah sesuatu yang seksi. Nah, karena kemasan kan ketika kita jual di toko atau di warung kan tidak bukan benda hidup ya, jadi tidak bisa memanggil calon konsumennya, ayo ke sini dan mendekatlah. Nah, coba pegang atau raba saya, seperti kan tidak bisa. Nah, yang bisa membuat kemasan jadi lebih menarik adalah dari segi visualnya, kemasan bentuknya kah, atau mereknya, atau pernak-pernik yang ada di dalam kemasan sehingga membuat orang atau calon konsumen tertarik untuk membelinya. Nah, di dalam visual aspek yang paling penting adalah warna tentu saja. Maka warna ini akan menentukan produk tersebut akan dilirik pertama kali atau tidak. Nah, bagaimana memilih warna yang bagus? Nah, memilih warna yang bagus akan kita bahas di video berikutnya nanti teman-teman. Nah, jadi ada psikologi warna. Nah, kita di konten berikutnya akan coba membahas psikologi warna yang berkaitan dengan produk-produk tertentu cocok menggunakan warna apa sih sebenarnya. Nah, di kali ini kita akan hanya membahas visual itu sebagai yang paling utama dalam membuat daya tarik dari produk tersebut. Yang kedua adalah aspek fungsional. Nah, aspek fungsional semisal ini. Nah, ini produk ini secara visual ya putih dan juga polos, terus ada labeling dan merek dari produknya. Ini juga langsung membuat konsumen tertarik karena warnanya putih bersih, tiba-tiba ada labelingnya. Ini kan juga kalau terlihat dari jauh juga lebih menarik ya teman-teman. Dan aspek yang selanjutnya yang jadi daya tarik adalah aspek fungsional. Aspek fungsional bisa diartikan sebagai aspek yang mempermudah konsumen ketika bersentuhan atau membeli produk tersebut. Saya ambil contoh aspek fungsional itu adalah perubahan dari sebuah kemasan kaleng. Kemasan kaleng dulu kita kenal tertutup rapat, ketika membukanya kita harus menggunakan alat pembuka kaleng yang tersedia di rumah. Dan jika tidak memiliki alat pembuka kaleng, biasanya dibuka menggunakan pisau atau alat-alat seperti obeng. Nah, tetapi sekarang untuk mempermudah atau menarik dari aspek fungsional, kemasan kaleng sudah langsung tersedia pembukanya dalam kemasannya yang juga memudahkan. Dan ada beberapa produk yang juga berevolusi secara fungsional ketika tidak lagi menggunakan kemasan kaleng tapi menggunakan kemasan plastik yang bisa dibuka dan tutup di bagian atasnya. Jadi biasanya ada ya kemasan yang bentuknya pouch, terus di bagian di sininya ada kok buka boy, ikut mau boy. Aspek fungsional juga bisa kita lihat dari evolusi kemasan kaleng. Dulu ada beberapa produk pental manis yang menggunakan kemasan kaleng, sekarang beralih menggunakan kemasan pouch yang juga lebih fungsional, lebih mudah karena di bagian ujung pouchnya ada pembuka dan penutupnya. Jadi itu juga lebih mudah untuk menjaga produk tetap steril karena ada pembuka dan penutup yang bisa digunakan ketika waktu digunakan dibuka dan ketika sudah tidak digunakan ditutup kembali. Nah, itu adalah salah satu aspek fungsional. Nah, contoh yang lain adalah produk ini. Ternyata produk ini
selain menggunakan aspek visual, ternyata juga menggunakan aspek fungsional, di mana ini adalah obat untuk kutu pada binatang peliharaan. Kalau obat kutu biasanya dalam bentuk sampo itu kan kita harus bersentuhan langsung ya dengan sampo tersebut, dan harus kita mandikan dan kita gunakan tangan kita untuk mencuci si hewan peliharaan kita. Tapi ini ada produk terbaru yang menggunakan spray, jadi ini juga fungsionalnya lebih mudah karena tinggal disemprotkan saja, berarti kan kita tidak seperti membilas, menyampo dan lain sebagainya. Jadi lebih simpel, lebih fungsional, lebih mudah. Dan ini juga salah satu aspek yang menjadi daya tarik untuk konsumen kita. Itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman akan mengemas sebuah produk, perhatikan dua daya tarik dari kemasan produk itu ya, di mana daya tarik yang pertama adalah kemasan secara visual, yang kedua adalah kemasan secara fungsional. Itu perlu diperhatikan, dan jika teman-teman punya segmentasi khusus, mungkin kemasan fungsional itu bisa menjadi pendukung teman-teman dalam mempromosikan produk tersebut. Misal teman-teman punya pasar yaitu wisatawan. Nah, wisatawan adalah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika berwisata. Nah, maka perlu diperhatikan juga ada aspek fungsional dalam kemasan tersebut, di mana kemasan dapat mempermudah konsumen ketika membawa produk itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misal di toko-toko oleh-oleh sekarang menyediakan ya kemasan dalam bentuk tas kah atau dalam bentuk box, di mana box tersebut ada bagian yang mempermudah konsumen untuk membawanya. Nah, itu adalah salah satu aspek fungsional. Itu juga sebuah daya tarik yang memudahkan konsumen kita, tapi menjadi penentu untuk konsumen mau membeli produk tersebut, daripada mereka harus membawa plastik sendiri gitu ya, dengan diikat di plastik dan lain sebagainya, itu kan repot. Jadi lebih mudah ketika difungsionalkan ada kemasan tertentu yang bisa membuat atau memuat produk dalam jumlah tertentu. Itu juga sebuah daya tarik yang bisa membuat konsumen ingin membeli produk kita. Ada juga kemasan yang bisa kita jumpai misal pada produk diapers atau popok bayi. Nah, dalam kemasan yang besar biasanya produsen menyediakan space khusus dalam kemasan tersebut yang memudahkan konsumen untuk mententeng produk tersebut. Biasanya bisa dimasukkan tangan untuk ditenteng seperti itu. Nah, itu adalah salah satu aspek fungsional yang kelihatannya simple, tapi ternyata ketika itu bisa mempermudah konsumen, bisa menjadi penentu konsumen untuk membeli atau tidak. Jadi perhatikan ya teman-teman aspek dari visual dan fungsional. Nah, jika memang dari aspek visual belum sempurna, mungkin bisa disempurnakan dengan aspek fungsional. Nah, bisa jadi salah satu dua aspek itu yang menjadi penentu konsumen untuk membeli produk kita. Nah, itu dulu di video ini teman-teman, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, kemas kemis, kemasan menarik, penjualan naik.